语言爬满了甲骨。 Lanjut. Provinsi Iblis, dataran tinggi api. Seorang tokoh besar kuno meniup seteguk api, mengubah segalanya dalam lebih dari 100.000 li tandus, mengubah tempat ini menjadi tempat kematian. Setelah bertahun-tahun berlalu, masih jarang melihat makhluk di sini. Kehidupan tanaman sangat jarang. Di dataran tinggi yang sepi dan sunyi, satu orang berjalan, satu langkah melintasi beberapa ribu sang. Itu adalah teknik penarikan bumi yang menyusut menjadi inci. Itu terlalu cepat, seolah-olah seberkas cahaya sementara bergerak. Itu tepatnya Si Hao. Dia meninggalkan kakeknya. Dia akan memasuki dunia dan memperebutkan warisan besar dengan para jenius lain dari generasi ini. Berita sudah menyebar sejak lama bahwa ratusan sungai berkumpul menuju laut. Akan ada pertempuran besar yang mengejutkan dunia. Dia berjalan sambil mempelajari, menyusut bumi menjadi beberapa inci, kemampuan surgawi ras manusia. Ini adalah teknik berharga yang dia peroleh dari Origin Sky Secret Realm. Setelah merenungkan dan mempelajari teknik ini, pemahamannya tentang teknik ini menjadi semakin mendalam. Pasir kuning memenuhi langit, angin kencang bertiup. Itu sangat besar. Ketika seseorang menatap jauh keluar, seolah-olah beberapa lusin naga kuning mengaum dan melingkar di atas bumi yang luas. Si Hao melaju kencang, meledakkan pasir saat dia bergerak. Dia sudah melakukan perjalanan lebih dari 100.000 li, akan meninggalkan ladang ini. Aku ingin tahu kapan aku bisa melihat batu pemogokan surgawi dan kaisar kupu-kupu lagi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia harus terlebih dahulu meninggalkan wilayah terpencil ini dan memastikan kapan tepatnya pengumpulan para jenius akan dimulai secara resmi. Dia belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi seleksi, jadi apakah dia bahkan bisa berpartisipasi dalam pertempuran terakhir? Kemudian, dia akan mencoba menyeberangi beberapa lusin provinsi ini untuk menemukan batu pemogokan surgawi dan kaisar kupu-kupu. Phoenix perak itu seharusnya sudah bangun sekarang, kan? Si Hao sedikit bersemangat. Burung itu pasti gadis berambut perak, dan dia membawa rahasia yang luar biasa padanya. Provinsi Iblis benar-benar sangat kacau. Tidak lama setelah dia meninggalkan gurun ini, begitu dia memasuki wilayah pegunungan dengan lebih banyak makhluk, dia menemui beberapa pembantaian. Ada banyak burung iblis dan bandit berkeliaran. Beberapa hari kemudian, dia mengerti beberapa hal. Dia memasuki wilayah dengan kehidupan tanaman yang subur, tetapi monster dan bandit terus muncul lebih sering. Oh, anak muda, jika kamu memiliki obat atau harta spiritual, serahkan dan aku akan membiarkanmu lewat. Sebuah raungan terdengar. Seekor harimau hitam ganas muncul dan berdiri di jalannya. Ah! Sebuah tangisan menyedihkan terdengar. Raungan harimau mengguncang langit. 1 jam kemudian, bau daging tercium di sepanjang sungai. Si Hao telah menyangga formation Arangemen Realm Black Tiger ini di atas api unggun dan memasaknya sampai dagingnya berwarna keemasan dan meneteskan minyak. Dia mulai menikmati makanan lezat ini. Ternyata pertemuan para jenius ini bahkan lebih penting dari yang kupikirkan, sebenarnya terkait dengan immortal kuno. Si Hao berkata dengan lembut. Di tanah ada banyak tumpukan abu. Dia makan setengah harimau dan kemudian merebus kuali sup tulang harimau, perlahan menikmati dirinya sendiri saat dia memproses berbagai informasi yang dia peroleh. Yang disebut immortal kuno adalah sebuah era. Ini membuatnya terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa itu menghilang? Sementara itu, dunia tempat dia berada sekarang, ruang ini, bahkan jika suatu hari, menuju kehancuran, itu masih akan disebut akhir dari sebuah era. Mungkin hanya dengan begitu akan ada nama, yang mengandung arti dari era saat ini. Terlepas dari apakah itu era immortal kuno atau era ini, itu dapat dibagi menjadi zaman prasejarah, kuno, jauh kuno, dekat kuno, modern, dan waktu lainnya. Berapa lama periode waktu ini? Persisnya keberuntungan alami macam apa ini? Untuk membuat semua jenius menjadi gila dan mata sekte besar menjadi merah. Si Hao menjadi lebih terkejut semakin dia mengerti, karena banyak orang seharusnya sudah lama menyalakan api surgawi mereka,
namun mereka secara paksa membatasi diri mereka semua demi berpartisipasi dalam acara ini dan merebut keberuntungan alami yang mengubah dunia. Rumor mengatakan bahwa hanya di alam pakar tertinggi seseorang dapat memasuki tempat itu untuk menerima manfaat. Ada desas-desus di dunia luar bahwa individu-individu yang kuat saling bertarung dan talenta luar biasa bersaing untuk mendapatkan supremasi. Siapapun yang bisa keluar sebagai pemenang pasti akan memerintah dengan gemilang selama puluhan ribu tahun yang akan datang, merevisi sejarah masa lalu dan masa kini. Untungnya, mereka tidak melakukan apapun yang disebut seleksi. Selama seseorang cukup kuat, mereka masih bisa melangkah di jalan itu pada akhirnya untuk mendapatkan kesempatan alami abadi-abadi. Apa yang terjadi? Indra tajam Si Hao mendeteksi beberapa kelainan, bahkan sedikit bahaya, yang mencegahnya mendekat ke formasi transportasi itu. Provinsi Iblis cukup kacau. Iblis telah bertarung dengan kacau sejak zaman kuno, dan pembantaian meletus tanpa henti. Namun, dia tidak berharap itu menjadi kacau. Dia berjalan mengunjungi dua kota besar, dan mereka berdua memiliki formasi transportasi tingkat tinggi yang dapat melakukan perjalanan melintasi provinsi ke kejauhan. Tetapi dia melihat ada orang-orang yang mengawasinya dengan penuh perhatian dengan niat membunuh yang samar. Ada yang mencurigakan. Segera setelah itu, dia merasa bahwa provinsi iblis agak aneh. Suasananya tidak benar-benar tepat. Formasi transportasi tingkat tinggi itu tidak berjumlah 4 atau 5, tetapi mereka semua memiliki ahli yang melindungi mereka, diam-diam mengawasi mereka. Jika dia tidak menggunakan murid ganda sebelumnya untuk memahami segalanya dan dengan ceroboh naik, dia pasti akan diinterogasi dengan cermat. Si Hao merasa semuanya benar-benar salah. Mungkinkah setelah dia memasuki provinsi iblis, ada beberapa informasi yang bocor dan yang lain mengetahui tentang keberadaannya, oleh karena itu membuat jaring yang tak terhindarkan, menunggunya mengambil risiko. Dia memperhatikan bahwa jika dia tidak melakukan perjalanan dengan formasi transportasi tingkat super ini, dia seharusnya tidak berpikir untuk melintasi lusinan atau lebih dari 100 provinsi. Dia hanya akan melelahkan dirinya sendiri sampai mati, dan bahkan jika dia terbang selama 100 tahun, dia tidak akan mencapai tujuannya. Aku seharusnya pergi ke provinsi surga yang berdekatan untuk saat ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia tidak terlalu jauh dari perbatasan provinsi iblis. Setelah beberapa ratus ribu li, dia akan memasuki provinsi surga, dan mungkin dia bisa meminjam jalan provinsi itu. Provinsi surga adalah tempat kelahiran ras surgawi, salah satu provinsi terbesar di alam yang lebih tinggi. Ada beberapa sekte kuno di sana yang sangat kaya dan terkenal. Segera setelah itu, dia belajar beberapa hal. Ini juga baik-baik saja. Provinsi iblis terlalu kacau, dan dengan kebun bunga matahari iblis melawanku di sini, benar-benar tidak akan aman bagiku untuk berkeliaran di sini. Si Hao bersiap untuk melintasi provinsi Aetherway, itu tidak terlalu jauh. Dia mulai curiga apakah formasi transportasi yang dipertahankan oleh para dewa itu benar-benar untuknya. Biasanya, mereka tidak perlu pergi sejauh itu. Itu karena berita seharusnya tidak bocor. Keberadaannya seharusnya tidak terungkap di sini. Dataran darah adalah tempat provinsi iblis dan provinsi surga berbagi perbatasan. Itu mencakup area beberapa ratus ribu li dan tampak luas, tetapi dibandingkan dengan dua provinsi, itu tidak terlalu bagus. Di zaman kuno, ini dulunya adalah medan perang di mana ratusan ras bertarung dan kelompok iblis bersaing untuk mendapatkan supremasi. Tidak diketahui berapa banyak dewa yang telah mati. Setan dan hantu mengamuk. Itu adalah tempat pertumpahan darah lengkap. Sudah berapa tahun berlalu sekarang? Kenapa belum ada perbaikan? Masih ada monster berkeliaran di mana-mana, Si Hao hampir tidak bisa berkata-kata. Sejak dia memasuki dataran darah, dia menemukan banyak contoh pembantaian. Ada banyak orang keji dan kejam di sini, dengan beberapa tentara bayaran juga. Itu seperti surga bagi kejahatan. Di area seluas beberapa ratus ribu li ini, seluruhnya berwarna merah, dikabarkan diwarnai dengan warna ini oleh darah para ahli dari setiap ras selama pertempuran saat itu, selamanya tidak memudar. Di antara mereka, ada Tao Ti, dan leluhur tua Truho.
Mantan Master Sekte melahap, sedangkan yang terakhir menebang bulan dan bintang dengan aumannya. Mereka menunjukkan kekuatan mereka di sini. Namun, selama pertempuran saat itu, meskipun mereka kuat, mereka tetap bukan monster yang paling kuat. Bahkan ada legenda yang lebih menakutkan. Si Hao baru saja berjalan 10.000 li sebelum dia menghadapi serangan. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya tempat ini. Panennya juga cukup besar, namun, ketika dihadapkan dengan individu kuat yang membunuh demi uang, dia langsung membantai mereka kembali, melawan kejahatan dengan kejahatan. Dia mengumpulkan cukup banyak rampasan perang. Tentu saja, ada beberapa kali di mana dia menggunakan teknik Kun Peng bersama dengan teknik penarikan tanah, meningkatkan kecepatannya melampaui batas untuk melarikan diri. Itu karena dia bertemu dengan dewa yang sangat menakutkan, beberapa dengan alam kultivasi yang tak terduga. Jika bukan karena kecepatannya yang ekstrim, dia pasti akan mati. Satu telapak tangan dari keberadaan itu bisa menghapus hidupnya. Benar-benar terlalu aneh. Itu hanya dataran darah, jadi mengapa ada begitu banyak individu dan iblis yang kuat muncul? Ini terlalu kacau. Si Hao bingung. Bahkan jika ada beberapa warisan abadi yang memerintah tempat ini, itu bahkan mungkin tidak mencapai sejauh ini. Ada terlalu banyak individu yang kuat, sampai-sampai agak mengejutkan. 2 hari kemudian, suara weng-weng terdengar di udara. Jantung dataran darah dan langit di atas berkedip dengan simbol. Itu sangat misterius, dan ada energi kacau yang samar-samar muncul ke permukaan. Surga? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Beberapa orang terkejut. Di tengah wilayah ini adalah sebuah kota besar. Semua jenis monster, binatang buas, burung ganas, dan makhluk lain berkeliaran. Ada banyak balapan di sini. Ini adalah kota kejahatan yang sangat terkenal. Formasi besar penjara yang kosong dibuka. Tidak ada yang bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Di dataran darah, ada formasi besar kuno, dan sekarang, itu telah diaktifkan oleh seseorang, menandakan penyegelan wilayah ini. Itu berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Si Hao menjadi semakin terkejut. Mungkinkah dia benar-benar terekspos? Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi? Terlalu sulit bagi 12 Raja Iblis Dataran Darah untuk setuju dan mengambil tindakan bersama untuk membuka formasi penjara hampa yang besar ini, namun itu telah dilakukan. Siapa sebenarnya yang mendapat kehormatan untuk memaksa mereka melakukan ini, dan apa sebenarnya yang mereka lakukan? Dataran darah saat ini dikendalikan oleh 12 Raja Iblis. Kalian semua harus bertindak sedikit lebih hati-hati dan berpikir tentang membunuh dan mencuri sepanjang waktu. Ini mungkin bukan surga untuk kejahatan, melainkan medan perang yang berlumuran darah. Leopard Old Six, apakah kamu mendengar sesuatu? Cepat dan beritahu semua orang. Dataran darah memiliki 12 kota kejahatan yang sangat besar, dan ini adalah salah satunya. Saat ini, ada semua jenis makhluk di dalam salah satu restoran, dan mereka semua mendiskusikan masalah ini. Salah satu saudara saya yang bersumpah membocorkan informasi ini kepada saya. Adik kakeknya adalah anggota kekuatan utama reinkarnasi mercenaris. Dia telah diberitahu untuk tidak bertanya-tanya secara acak, karena akan ada perubahan surga. Surga apa yang berubah? Jangan banyak tanya, saya juga tidak tahu. Selama Anda semua tahu bahwa beberapa organisasi seperti Mercenaire Reinkarnasi bahkan terlibat, Anda harus memahami betapa menakutkannya hal-hal itu. Semua orang menghirup udara dingin. Tentara bayaran reinkarnasi terlalu terkenal. Mereka tidak hanya terkenal di dataran darah, mereka bahkan menduduki posisi teratas di seluruh provinsi iblis. Itu karena kepala kelompok tentara bayaran ini dekat dengan alam dewa surgawi. Sementara itu, ada lebih dari satu kelompok seperti ini, dan mereka semua adalah pria yang disewa untuk mengambil tindakan di dataran darah. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang akan meninggalkan efek jangka panjang. Itu sangat menakutkan. Ketika saatnya tiba, itu kemungkinan akan menjadi pertempuran antara Dewa Surgawi dengan Master Sekte yang bertarung sampai mati. Semua orang harus berhati-hati. Berita ini bahkan mengejutkan si Hao.
Dia bisa merasakan badai datang. Dataran darah akan direndam dalam darah. Dia tahu bahwa ini mungkin tidak ada hubungannya dengan dia, dan kemungkinan besar dia terlalu banyak memikirkan hal-hal. Pikiran si Hao tiba-tiba bergetar. Dia melihat sosok di jalan. Dia mengungkapkan ekspresi kaget, merasa bahwa itu agak akrab. Itu perempuan, satu dengan garis anggun dan indah. Rambutnya berkilau dan lembut. Ini jelas merupakan keindahan dari satu pandangan, yang memberinya rasa deja vu. Siapa ini? Si Hao bingung. Dia percaya pada intuisinya sendiri. Dia mengeluarkan murid ganda dan dengan hati-hati mengamatinya. Kota kejahatan ini agak besar dan jalan-jalannya lebar. Ada berbagai macam makhluk yang ramai, tapi tidak begitu damai atau aman. Pertempuran berdarah sering terjadi. Si Hao tetap tidak menonjolkan diri, mengamati situasi dengan cermat. Murid ganda itu bersinar, mencerminkan tubuh asli wanita muda itu. Ini dia. Dia langsung kaget. Dia tidak pernah menyangka akan mengalami pertemuan kejutan seperti ini di sini. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, mereka benar-benar bisa bertemu lagi. Kita harus memahami bahwa 3.000 provinsi itu terlalu luas. Sulit bagi seseorang untuk melakukan perjalanan ke ujung satu provinsi. Warisan berdiri tegak dan ras tanpa akhir ada. Terlalu sulit untuk menemukan orang tertentu. Perubahan surga, mungkinkah itu terkait dengan rasnya? Pikiran si Hao bergetar hebat. Gadis cantik ini pernah meninggalkannya dengan ingatan yang terlalu dalam. Haruskah dia pergi dan menjenguknya? Mata si Hao menjadi dalam. Lupakan. Si Hao berkata dengan lembut, menggelengkan kepalanya. Identitasnya terlalu sensitif sekarang. Begitu dia benar-benar mengekspos dirinya sendiri, tidak akan ada tempat tersisa di dunia ini untuk dia sembunyikan. Tiba-tiba, si Hao menemukan bahwa gadis muda ini memiliki orang-orang yang melindungi sisinya. Jika bukan karena murid ganda, dia tidak akan memperhatikan orang-orang yang tampaknya tidak berhubungan itu. Ini membuatnya memiliki lebih banyak keraguan. Beberapa kultivasi mereka benar-benar tinggi, kata si Hao lembut. Dia tidak bisa melihat melalui orang-orang ini bahkan dengan murid ganda, hanya bisa merasakan bahwa mereka sangat dalam seperti bintang. Apakah kamu mencari kematian? Tidak akan melihat kemana Anda pergi. Seseorang mencaci. Ini adalah orang berkepala gajah dengan tubuh manusia yang besar. Hidung emasnya sangat panjang, dan dua gadingnya yang seputih salju seperti bilah. Si Hao melotot keluar. Kota kejahatan ini benar-benar tidak begitu damai. Jelas orang inilah yang mengambil inisiatif untuk menabraknya, mencoba memerasnya. Kau ingin pergi setelah menabrakku. Jika Anda tidak mengambil 20 batang obat spiritual atau harta rahasia, Anda bisa melupakan pergi. Pria berkepala gajah itu berbicara. Hidung emasnya tersapu untuk membungkus lengan si Hao. Ini adalah keturunan gajah raksasa emas dan manusia, yang memiliki keunggulan dari kedua ras. Kekuatan surgawinya mencengangkan, jauh melebihi ras normal. Ketika hidung gajah baru saja akan membungkus si Hao, dia meraihnya dan mengayunkannya, menghancurkannya ke tanah dengan suara keras. Gerakan si Hao sangat cepat. Dia dengan cepat menjara ahli agung ini, karena ini sepenuhnya berada dalam hukum dataran darah. Ada banyak orang dengan niat buruk di sini, dan itulah yang mereka semua lakukan. Di depan, wanita muda itu berbalik dan melihat ke sisi ini, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia kemudian berjalan pergi. Si Hao berjalan-jalan. Dia sengaja dan tidak sengaja mendekati wanita muda itu untuk memahami sedikit tentang tempat ini, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia muncul di tempat ini? Sosok wanita muda itu cukup bagus, dan penampilannya juga tidak buruk. Namun, jika dibandingkan dengan penampilan aslinya, perbedaannya terlalu besar. Ketika dia memikirkan adegan masa lalu, pikiran si Hao sepertinya segera kembali ke alam bawah, kembali ke beberapa tahun yang lalu. Dia tidak berjalan cepat atau lambat. Ketika bahu mereka melewatinya, si Hao merasakan beberapa aura melewatinya. Mereka setidaknya ahli dari tingkat dewa sejati. Sulit bagi orang biasa untuk mendeteksi apapun, tetapi indera surgawi si Hao sangat tajam. Dia mengolah 3 teknik berharga yang mengubah dunia,
jadi dia cukup sensitif pada aspek ini. Yun Si. Nama ini diam-diam disuarakan dalam pikiran Si Hao. Di masa lalu, dia telah melakukan pertempuran hebat melawan wanita muda berpakaian ungu, bergulat di seluruh tanah. Pada akhirnya, dia bahkan menggigit telinga pihak lain, jadi ingatan di antara keduanya sangat dalam. Untuk waktu yang sangat lama, Yun Si membencinya sampai mati. Dia cantik dan seperti dunia lain, seorang dewi di antara generasi muda dari pegunungan surgawi Arkais yang agung. Siapa yang akan memperlakukannya dengan kasar? Bocah iblis itu adalah satu-satunya yang akan selalu mengancamnya, menggigitnya lebih dari satu kali. Identitasnya sekarang sangat tidak biasa. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Ada dewa yang melindunginya, apalagi semua ahli di antara para ahli. Itu benar-benar membuat orang merasa seolah-olah waktu berlalu terlalu cepat. Lupakan teman lama dari alam bawah, bahkan jika mereka adalah musuh, itu masih akan membuatnya merasakan emosi yang luar biasa di dalam. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang berbeda, dan terlalu sulit untuk bertemu siapapun dari alam bawah. Si Hao tidak rukun dengan Yun Si selama tahun-tahun awal mereka sama sekali, memperlakukan satu sama lain dengan permusuhan. Namun, kemudian, hubungan mereka berubah, secara bertahap menjadi lebih baik. Sebelum Yun Si meninggalkan alam bawah, dia telah tinggal bersama kelompok Si Hao dan bahkan dibawa kembali ke Desa Batu. Ini mengubah sudut pandang permusuhan mereka, membuat orang-orang Desa Batu bahkan salah mengira dia sebagai istri yang dibawa kembali oleh Si Hao. Ini terutama benar ketika Si Hao dan botak kedua pergi ke Gunung Surgawi-Surgawi untuk membantu mereka memperbaiki formasi transportasi kuno yang dapat membawa mereka keluar dari alam bawah, karena beberapa hal lagi terjadi saat itu. Botak kedua adalah kekuatan utama di balik saran agar Si Hao dan ras surgawi terkait dengan pernikahan dan bertukar kenang-kenangan, tetapi mereka secara tak terduga menemukan bahwa ketika Si Hao menggigit telinga putih berkilau Yun Si, dia telah lama merebut anting-anting yang sangat penting itu. Meskipun kedua belah pihak merasa malu saat itu, perlombaan surgawi tidak cukup malu untuk meminta anting-anting itu kembali. Sebenarnya, dia istriku. Si Hao terkekeh dalam hati, merasa agak aneh. Mereka dipertemukan kembali begitu saja. Hanya saja, tidak ada cara bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Dia hanya bisa diam-diam mengawasinya. Identitasnya terlalu sensitif, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mengandalkan sedikit persahabatan di antara mereka di alam bawah. Di alam yang lebih tinggi yang rumit, dia tidak berani mengambil risiko. Jika ada anggota Celestial Rache yang tidak berperasaan, dia akan berada dalam masalah besar. Aku ingin tahu bagaimana keadaan botak kedua. Si Hao benar-benar ingin tahu apakah Kong Qiuji baik-baik saja. Saat itu, ia mengikuti perlombaan surgawi ke alam yang lebih tinggi. Mereka telah berpisah selama bertahun-tahun sekarang. Dia tidak berbalik, dan begitu saja, dia menuju ke kejauhan. Dia menemukan gadis berpakaian perak Yun Si, tetapi tidak memanggilnya. Itu hanya pertemuan singkat. Semuanya, dataran darah mungkin akan segera menjadi sangat kacau. Tentara bayaran Serigala Putih saya sedang merekrut. Jika ada yang ingin bergabung dengan kami dapat memberikan hadiah yang murah hati. Di kota kuno ini, ada beberapa orang yang meminta tenaga kerja. Jelas bahwa suasana seluruh dataran darah tegang. Kelompok tentara bayaran besar semuanya bergerak, berharap untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Si Hao hanya beristirahat selama 1 malam di kota ini. Dia akan melanjutkan perjalanannya keesokan harinya. Meskipun dia tahu bahwa ada seorang teman lama di sini, dia tidak ingin bertemu dengannya. Mereka hanya bisa berjalan melewati satu sama lain. Ada beberapa karavan di dekat pintu masuk kota, serta beberapa pembudidaya lepas. Bahkan ada lebih banyak kelompok tentara bayaran yang akan lepas landas dan melintasi dataran darah. Adik laki-laki, apakah kamu menginginkan perlindungan tentara bayaran? Mempekerjakan kami hanya akan dikenakan biaya beberapa batang obat spiritual. Seseorang dari pintu masuk kota berjalan dan mencoba untuk berteman dengannya. Ini adalah tentara bayaran tua. Tidak dibutuhkan.
Si Hao menggelengkan kepalanya. Aku berkata, adik kecil, kamu benar-benar berani. Semua orang berbicara tentang perubahan surga, namun Anda benar-benar cukup percaya diri untuk bepergian sendiri. Tentara bayaran tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Apa itu perubahan surga? Si Hao bertanya. Akan ada pertempuran besar yang akan terjadi di dataran darah dengan dewa surgawi muncul. Langit dan bumi akan terbalik. Tentara bayaran tua itu berbicara dengan agak misterius. Namun, dia juga tidak tahu tentang detail konkretnya. Si Hao berdiri di luar gerbang kota, terkejut menemukan bahwa itu benar-benar seperti yang dikatakan tentara bayaran tua itu. Suasananya agak aneh. Bisnis kelompok tentara bayaran itu hebat, dan hanya sedikit orang yang bepergian sendirian. Selain itu, banyak kelompok tentara bayaran bergandengan tangan, berharap untuk tetap bersama dan melindungi sekelompok orang bersama-sama dan saling mengawasi. Si Hao tidak ingin menonjol, jadi pada akhirnya, dia bergabung dengan kelompok tentara bayaran tua itu. Ini jelas merupakan kelompok tentara bayaran kecil, yang disebut badai. Hanya ada sekitar selusin anggota, dengan pemimpinnya adalah ahli alam api surgawi. Si Hao tercengang. Makhluk-makhluk yang mengacaukan kehidupan mereka di dataran darah memang tidak sederhana. Bahkan sekelompok kecil tentara bayaran memiliki dewa yang mengawasinya. Tentu saja, tidak mungkin mereka hanya mengawal si Hao. Tujuan mereka adalah untuk melindungi lebih dari 100 orang. Inilah yang bisa dilakukan oleh kelompok tentara bayaran kecil. Orang bisa melihat seberapa besar bisnis secara keseluruhan dari contoh ini. Benar saja, beberapa kelompok tentara bayaran besar melanjutkan perjalanan mereka. Kelompok-kelompok itu bahkan lebih besar, membentuk antrian panjang. Itu adalah pemandangan yang agak luar biasa. Si Hao berada di dalam kelompok tentara bayaran kecil, badai. Mereka mengikuti di belakang kelompok yang lebih besar untuk meminjam cahaya dari beberapa kelompok tentara bayaran yang hebat dan membuat yang lain merasa aman. Dia terkejut menemukan bahwa Yun Si juga berada di grup mercenari badai ini, salah satu target perlindungan mereka. Mengapa dia memilih kelompok yang begitu lemah? Si Hao bingung. Dia menggunakan murid ganda untuk mengamati situasi, dan kemudian dia terkejut. Dia menemukan bahwa para ahli misterius yang melindungi Yun Si ada di dekatnya, serta bersembunyi di kelompok tentara bayaran yang lebih besar di depan. Ini benar-benar aneh. Pikirannya terguncang. Pihak lain dengan sengaja membubarkan kelompok tersebut untuk tidak mengekspos jejak mereka. Mungkinkah mereka bersembunyi dari sesuatu? Ketika mereka melanjutkan perjalanan, si Hao terkejut menemukan bahwa kelompok tentara bayaran meninggalkan kota satu demi satu. Semua kelompok, bersama dengan orang-orang yang mereka lindungi, berjumlah puluhan ribu. Ini benar-benar menyebalkan. Saya ingin memasuki provinsi surga, tetapi pada akhirnya, dataran darah disegel, dan sarana transportasi tidak dapat digunakan. Bahkan penerbangan sangat terpengaruh. Ada orang yang menggerutu di jalan. Kamu harus lebih sedikit bicara. Masalah yang sangat besar akan segera terjadi, jadi sudah cukup baik jika Anda tidak membuang nyawa Anda di sini. Aku seharusnya tidak memutuskan untuk melakukan perjalanan selama ini, seseorang berkata, jelas-jelas kesal. Sepanjang jalan, ada makhluk dari setiap ras. Ada orang-orang dari Federace, Grey Float Dragons, Silver Spirit Finesse, mamut besar, dan bahkan lebih banyak manusia. Yang disebut perubahan surga, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa tahu, mungkin lebih baik jika kita tetap berhati-hati di jalan ini. Dengan orang-orang reinkarnasi mercenari grup pindah, tanah kacau ini kemungkinan besar akan diwarnai dengan darah dengan dewa surgawi turun. Sepanjang jalan, orang-orang berdiskusi di antara mereka sendiri, terdengar sedikit gugup. Namun, mereka juga tidak terlalu panik, karena mereka hanya merasa bahwa rumor tersebut tidak dapat diandalkan. Tiba-tiba, tombak perak yang sangat tebal muncul di langit. Itu seperti puncak gunung, seolah-olah itu bisa menopang langit dan bumi. Itu sangat menakutkan dan membawa kekuatan surga yang meluap saat ditekan ke bawah. Jenis aura ini terlalu menakutkan, membuat setiap inci kekosongan bergetar. Semua orang di dunia ini terguncang, dan beberapa puluh ribu orang akan jatuh lemah ke tanah.
Tombak perak itu panjangnya beberapa ribu sang. Dengan suara peng, itu menusuk bumi yang besar dan meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Cahaya perak menerangi 9 langit. Segera ada orang-orang yang berteriak sedih. Gelombang tangisan terdengar. Bumi besar runtuh seolah-olah itu hanya kertas, tidak dapat menerima satu pukulan pun. Sebuah kelompok tentara bayaran skala besar yang bertugas melindungi 2.000 orang tiba-tiba musnah. Tombak itu menusuk ke bumi yang besar, mengirimkan cahaya perak yang terjalin. Itu meledakkan semua orang di sana sampai mati. Ini adalah pemandangan yang benar-benar tragis. Darah memercik keluar, dan makhluk dari setiap ras diledakkan satu demi satu. 2.000 makhluk berubah menjadi pasta berdarah dalam sekejap mata. Si Hao melihat semuanya dengan jelas dari kejauhan. Dia sangat terkejut di dalam. Dia menghirup udara dingin. Seberapa kuat sosok ini, benar-benar mampu membunuh ribuan orang dengan senjatanya bahkan tanpa mengungkapkan dirinya sendiri. Tombak perak itu naik tinggi ke langit. Awan meringkuk di sekitarnya. Aura yang dilepaskannya terlalu menakutkan. Sebagian besar makhluk itu sangat ketakutan sehingga mereka gemetar. Dewa Surgawi. Dewa Surgawi muncul. Seseorang berteriak keras dengan ketakutan yang luar biasa. Ini benar-benar memperlakukan kehidupan seperti bukan apa-apa. Kamu siapa? Mengapa kamu membunuh tanpa alasan, menghalangi jalan kami? Seseorang berbicara. Ada seorang ahli yang sangat menakutkan di sini, dan mereka memiliki beberapa puluh ribu orang di sini. Perubahan surga telah dimulai. Yang bersembunyi, keluar saja. Aku datang untuk kalian semua. Suara dingin terdengar. Seorang pria parubaya berjubah perak muncul tanpa sepatah kata pun dan berdiri di titik tertinggi dari tombak besar itu. Dia melotot ke bawah dengan cara yang sangat dingin dan tanpa ampun. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Bukan kami yang kamu cari. Beberapa pemimpin kelompok tentara bayaran berbicara. Dewa Surgawi dalam pakaian perang perak memiliki kehadiran yang menakjubkan. Niat membunuh meluap ke langit. Sebuah jari menunjuk keluar, dan dengan suara puh, seorang pemimpin kelompok tentara bayaran yang kuat diledakkan, terbunuh di tempat. Itu terlalu mendominasi, tidak memberi mereka ruang untuk membantah. Saya akan melihat diri saya sendiri. Tidak perlu bagi kalian untuk menjelaskan. Dia dengan dingin berkata. Si Hao menggigil dalam hati, karena dia menemukan bahwa Yun Si mengepalkan tinjunya sekarang, dan matanya sedikit gugup. Meskipun dengan cepat mengendur, pasti ada masalah. Dia merasa seperti dia akhirnya menghadapi masalah besar. Apa yang disebut perubahan surga kemungkinan terkait dengan orang-orangnya. Sementara itu, saat ini, dia tidak jauh dari Yun Si, jadi kemungkinan besar mereka akan diasosiasikan bersama. Film pun berakhir.